A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Saudaraku rahmatullah, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, harta haram adalah harta yang paling membahayakan. Allah sangat membenci kepada mereka yang suka harta haram. Saking bencinya Allah, harta haram yang mereka konsumsi akan menyebabkan mereka untuk dijamin masuk neraka. Wailun lil mutaffifin. Celaka orang yang mengambil harta haram sekalipun sedikit. Taffafa yutaffifu artinya korupsi. Jadi al-mutaffifun para koruptor. Di zaman Nabi, waktu Nabi hijrah ke kota Madinah, Nabi sempat keliling di pasar. Nabi menemukan bahwa para pedagang di pasar, mereka masing-masing mempunyai dua timbangan. Timbangan yang satu, timbangan yang benar. Timbangan satunya, timbangan yang bohong. Kalau sedang mereka membeli barang dari orang lain, mereka menggunakan timbangan yang benar. Supaya ketika dia membeli barang, barangnya pas dan utuh, dia mendapatkan haknya. Kebalikannya, ketika dia menjual barang ke orang lain, dia menggunakan timbangan yang bohong, sehingga hak orang yang membeli itu berkurang sedikit. Ya mungkin 1 on 2 on, tapi kan lama-kelamaan menjadi besar. Tapi Allah ancam sekalipun sedikit, karena itu adalah merupakan asal muasal dosa. Wailun lil mutaffifin, masuk neraka orang yang mencuri harta haram sekalipun sedikit. Jadi begitulah ceritanya ini. Kalau sekarang mungkin di perkantoran ya mengganti angka kwitansi misalnya, itu bagian daripada at-tatfif juga, termasuk juga ya menunda gaji karyawan. Ini termasuk. Kenapa? Karena kata Nabi, hendaklah mereka para pekerja itu, para karyawan itu, mereka mendapatkan gajinya sebelum keringat mereka kering. Itu yang seharusnya. Nah, ini banyak yang ditunda-tunda. Dalam kondisi seperti ini mereka membutuhkan, karena tidak lagi yang mereka harus dapatkan. Maka seberapapun mereka gunakan untuk kepentingan yang lain, dengan cara menunda keringat mereka, menunda penghasilan mereka, ini selama itu adalah merupakan menggunakan harta haram. Dan termasuk di sini al-mutaffifun. Allah jamin dengan neraka. Wailul lil mutaffifin. Mengerikan, saudaraku Allah. Dan Allah menggambarkan bahwa memang di zaman Nabi kejadiannya sedang menimbang. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ini zaman Nabi. Sekarang sudah terjadi, berubah versi, berubah bentuk, tapi intinya sama, yaitu menggunakan harta orang lain, menggunakan hak karyawan untuk kepentingan-kepentingan lain, sehingga mereka tidak kebagian haknya. Ini juga termasuk al-mutaffifun. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, itu tidak akan pernah membawa keberkahan bagi yang menggunakannya. Jika itu sebuah perusahaan tidak berkah. Jika itu seorang pribadi, hidupnya tidak akan berkah. Dan dia akan menemukan berbagai macam masalah dalam hidupnya. Karena berapa penderitaan yang dialami oleh mereka. Mereka punya anak kecil, mereka punya keluarga, di mana mereka semua sangat membutuhkan kebutuhan pokok mereka. Tahu nggak saudaraku, mereka bekerja karena mereka ingin hidup. Mengapa kok ditunda-tunda penghasilan mereka? Mengapa? Ada apa? Apa alasannya? Apapun kesulitan, benar kita akan kesulitan. Tetapi kita harus tegas bahwa hak mereka adalah hak mereka. Justru kita seharusnya menunda kepentingan pribadi kita demi untuk tidak menunda hak karyawan kita.
Seperti itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita. Karena itu Allah memaksa agar kita benar-benar mengikuti aturan ini. Kalau tidak, kata Allah, wailun lil mutaffifin, celaka mereka karena mereka telah menggunakan hak orang lain. Dan dalam Islam ada istilah ghasab. Ghasab artinya menggunakan hak orang lain untuk kepentingan yang lain tanpa izin mereka. Itu ghasab. Misalnya kalau di pesantren ya, ada anak-anak santri menggunakan sandal temannya, menggunakan pakaian temannya, itu ghasab dan itu dosa. Dan bahkan para ulama fikih sempat membahas tentang apakah sah sebuah solat ketika dia solat di atas tanah orang lain tanpa izin pemiliknya. Itu baru menggunakan untuk solat, apalagi digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Jadi itu merupakan ancaman dari Allah bahwa harta haram akan terus membuat kerusakan. Ketika seseorang terbiasa menggunakan yang haram-haram, lama-kelamaan dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa Allah haramkan? Saudaraku rahimakumullah, bahwa ibarat sebuah mobil. Mobil ini didesain untuk bensin. Maka haram hukumnya secara sistem mesin, mobil ini diisi dengan solar. Kalau dipaksa diisi solar, maka mesin akan rusak. Pasti dia akan turun mesin. Karena apa? Desainnya dia untuk bensin. Sama, kita Allah desain untuk menggunakan harta dengan cara halal. Kalau dipaksa untuk menggunakan dengan cara haram, maka akan rusak. Rusak mentalnya, rusak cara berfikirnya, rusak cara hidupnya. Dan lama-kelamaan dia tidak merasa berdosa, melakukan dosa. Ini yang mengerikan. Dampak satu dosa yang kecil akan membawa dosa yang lain. Itulah tabiat dosa. Dosa itu seperti magnet. Ketika kita lakukan, dia akan mengambil dosa yang lain. Misalnya, tadinya hanya melihat gambar. Setelah itu, dia ingin bertemu dengan orangnya. Setelah itu, dia bersentuhan. Setelah itu, dia ciuman. Setelah itu, berlanjut sampai melakukan perzinaan. Setelah itu, berkali-kali melakukan perzinaan. Naudzubillah min dzalik. Seperti itu asal-muasal dosa. Dari yang kecil, dia akan membesar. Tahu nggak kenapa Allah perintahkan kita agar berdoa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki aku jalan yang lurus. Padahal kita sudah istiqomah, kita sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, sudah haji. Mengapa kok masih Allah perintahkan jangan sampai kita melenceng? Kenapa? Karena perhatikan, ini jalan lurus. Ketika melenceng sedikit, perhatikan nih. Tadinya sedikit melenceng, tapi ketika terus lama-kelamaan dia melebar. Dia melebar. Perhatikan nih. Tadinya melenceng sedikit, tapi melebar. Tadinya hanya menunda hak karyawan, lama-kelamaan dia akan terus korupsi. Seperti itu cara hidup seseorang ketika dia sudah membiasakan harta haram. Naudzubillah min dzalik.